Halo Gemini, Sun, Moon, dan Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 3 hingga tanggal 9 Oktober 2022. Dan seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan. Ambil yang cocok, abaikan bila tidak cocok. Anggap ini sebagai reading for fun kalau kamu ngerasa sama aja dengan yang lain gitu ya. Juga perlu kamu ketahui bahwa rising atau ascendance kamu mempengaruhi bacaan untuk kamu secara personal ya. Bacaan ini juga bisa vice versa, kebalik. Kalau tidak cocok dengan kamu bisa jadi bukan milik kamu melainkan milik seseorang yang dealing sama kamu di sini. Seseorang yang dealing sama kamu di sini bisa jadi atasan kamu, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, atau bahkan pasangan kamu sendiri yang mempengaruhi peruntungan kamu di minggu ini. Ambil pesan-pesan yang menurut kamu bermanfaat, yang memotivasi, yang bisa kamu pelajari selama seminggu ini di dalam menjalankan aktivitas kamu sehari-hari ya. Oke, Gemini. Oke, ada the wheel, 3 of swords, 9 of wands, 7 of wands, 10 of swords, 7 of swords, page of wands, dan juga queen of pentacles. Dan satu lagi ini untuk pesan untuk temen yang ngerasa ini general ya, namanya juga general gitu ya. Kalau misalnya kamu pengen lebih spesifik mengenai kamu secara personal, langsung aja ya reading personal. Ya, di sana mungkin kamu akan menemukan secara detail mengenai diri kamu. Oke, ada the wheel. Ya, saya lihat akan ada perubahan yang sangat besar terjadi di minggu ini, di mana ya ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus dituntaskan. Ya, sebenarnya ini adalah sesuatu yang bisa menjadi positif bagi kamu kalau dari awal ada persiapan, juga ada keberanian, dan juga ada pemikiran yang positif di mana kamu memiliki optimisme, semangat, dan juga memiliki pemikiran positif bahwasanya kalau misalnya aku menuntaskan semua tugas dan tanggung jawabku secara disiplin ya, maka tidak akan terjadi kendala di sini. Ya, kalau aku belajar rutin nih gitu ya, kalau ada hal-hal yang tidak aku ketahui, aku rajin bertanya pada orang-orang yang lebih berpengalaman. Ya, aku nggak kerjakan sendiri atau tanya sendiri pada diri sendiri gitu ya. Nah, mungkin aku tidak akan mengalami yang namanya ketakutan, kekhawatiran. Nah, di sini saya ngelihat kamu itu seperti berada di puncak nih gitu. Banyak sekali tanggung jawab, pekerjaan, terus posisi kamu itu seperti di ambang batas. Ibarat kamu udah kehabisan dana, udah kehabisan akal, ide gitu ya. Atau semacam nggak tahu harus mau gimana lagi, nggak tahu apa yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah kamu, menuntaskan tugas kamu, memenuhi kebutuhan atau tanggung jawab kamu, cicilan atau kredit. Ya, Nine of Wands di sini menjadi simbol kekhawatiran, ketakutan. Ya, ada di sana perasaan-perasaan di mana kamu meragukan kemampuan kamu untuk melewati cobaan ya, atau beban yang sedang dealing sama kamu di minggu ini ya. Ada kesedihan, ada beberapa di antara kamu kehilangan benda berharga ya, ada juga ini yang kehilangan pekerjaan, ada kekecewaan di sini, rasa stres, frustasi karena kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan ya, kehilangan peluang nih gitu. Kau sebelumnya kamu nggak terlalu ragu-ragu melangkah gitu ya untuk mengerjakan suatu project. Ada beberapa di antara kamu ini sebenarnya dia udah memiliki kesempatan di sana, sudah ada project ya, ada kesempatan untuk memperoleh pekerjaan juga gitu, cuma ragu-ragu melangkah ya. Ada juga beberapa di antara kamu yang lagi studi gitu ya, ragu-ragu melangkah ya. Ada ide atau pemikiran seperti keinginan untuk buka bisnis juga, ragu-ragu melangkah. Terakhir apa? Kehilangan kesempatan itu, dan terjadilah di sini kekecewaan terhadap diri sendiri. Ada Seven of Swords ya, juga ada di sini kecerobohan
Ada beberapa di antara kamu mungkin tidak telaten, tidak detail ya, tidak memperhatikan sekeliling, sekitar ya. Ada beberapa di antara kamu bisa jadi waktu mengerjakan pekerjaan kamu tidak hati-hati sehingga menimbulkan adanya kerugian ya. Ada juga beberapa di antara kamu ini ya sangat boros gitu ya, beli ini beli itu gitu ya. Jadi kamu di situ gajian langsung pergi jalan-jalan, hangout, makan ya, beli benda-benda yang berharga untuk menyenangkan atau nge-treat diri kamu sendiri. Ada yang jalan-jalan juga ini untuk menyenangkan diri sendiri gitu ya. Tapi lupa akan tanggung jawab atau kebutuhan di minggu-minggu berikutnya, sehingga ini menimbulkan penyesalan, kesedihan, pusing. Apa yang harus aku lakukan nanti ke depan ya? Aduh, uangku udah gak cukup lagi nih gitu. Ada 7 of Wands ya. Cuma di sini saya lihat ya, sepertinya kamu gak kehabisan akal. Ya, gak kehabisan akal di sini. Kamu akan berusaha di sini mencari solusi, ide ya. Kalau misalnya udah mentok nih ya, udah kehabisan uang contohnya ya, akalnya gimana ya? Oh, aku harus minjem nih ya, atau aku kerja sampingan nih gitu ya. Kan ada gitu ya, reseller ya, ngejualin barang orang lain gitu, nambah kan uang sampingan. Nah, ini jadi banyak akal dia ya. Ya. Dan saya ngelihat ada juga beberapa di antara kamu memang pandai dia berbisnis, pandai cari uang gitu. Jadi kalau manakala di awal juga kamu ngerasa udah seperti kolaps, bimbang gitu ya, khawatir masalah keuangan ya, namun di sini kamu memiliki akal untuk memutar kembali ketidakseimbangan tadi ya. Tadinya kan udah goyang gitu ya. Nah, ada semacam roda gitu ya. Kamu memutar kembali roda ini ya untuk menyeimbangkan kembali situasi finansial, emosi ataupun karir kamu yang belum stabil. Ya, ada 7 of Cups dan juga ada Ace of Wands ya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu sangat berambisi menjadi kaya di minggu ini. Ada semacam ada fantasi ya, suka berhayal. Ada juga beberapa di antara kamu suka tidur siang ini gitu ya. Ya, jadi untuk game ini kudu diperhatikan pola makan. Jangan terlalu banyak makan makanan yang berkalori, yang berat ya kan di minggu ini, supaya bawaannya nggak ngantuk. Ya, kalau terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan tertentu yang bisa men-trigger kita menghayal juga ada gitu ya. Jadi ini agak-agak diperhatikan di minggu ini. Konsumsilah makanan-makanan yang segar, yang sehat ya. Konsumsi makanan juga bisa mempengaruhi emosi ya. Ya, jadi sensitifan ya. Yang malas, nggak semangat untuk kerja, terlalu banyak kalori bisa membuat berat badan kita itu rasanya berat gitu, jadi bawaannya malas. Udah malas, terakhir termenung, terakhir menghayal gitu ya. Ya, oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu untuk game ini ya. Jadi di sini sempat kamu berhenti gitu ya, ada karena sedih gitu di minggu ini, ada sesuatu hal yang membuat kamu stres, kecewa ya, seperti karena boros ya, salah di dalam memanage keuangan, ada kelalaian di sini, kecerobohan, kurang hati-hati mengerjakan pekerjaan. Ada juga yang baru kehilangan pekerjaan, ini membuat kamu bingung untuk sementara waktu. Tapi ini dengan cepat nih roda keberuntungan itu berputar ya. Ya, bisa jadi kamu dealing dengan Virgo, Capricorn, Taurus ya. Ini adalah seorang pebisnis atau atasan ya, yang akan memberikan kamu
keberuntungan, bantuan. Oke, karena saya juga ngerasa di minggu ini ada beberapa di antara kamu yang akan memperoleh hadiah ya, seperti tawaran. Iya, ada tawaran nih. Oke, cuman saya ngelihat beberapa di antara kamu masih bimbang ya, antara kamu menerima tawaran ini apa enggak. Iya, karena kebimbangan kamu ya, terlalu banyak mikir. Ya, kamu kehilangan kesempatan. Ini bisa jadi kamu jadi kehilangan kesempatan. Alhasil tawaran atau kesempatan tadi jadi lewat. Ya, ada deadline-nya. Ada beberapa di antara kamu ini ya, bimbang menerima tawaran ini karena harus melakukan perjalanan keluar kota. Ya, jadi ini bisa menimbulkan LDR. Ya, dengan pasangan, dengan keluarga, ini yang membuat kamu jadi bimbang. Ada juga beberapa di antara kamu karena harus teken kontrak, jadi khawatir ya di kontrak. Kalau misalnya nggak bisa memenuhi kontrak, ya contohnya kontraknya 2 tahun, nah ya nggak bisa sampai 2 tahun gimana? Kena denda. Jadi kamu berpikir di situ ya, karena kontrak tadi, karena masalah lokasi yang terlalu jauh dengan keluarga, ini yang membuat kamu stres. Gimana ya, aku terima apa enggak? Padahal ini adalah kesempatan yang baik ya, ini menguntungkan, gajinya lumayan. Nah, tapi harus ada nih yang aku korbankan kalau aku ngambil kesempatan ini gitu ya. Nah, untuk beberapa di antara kamu akan mengambil ini, tapi beberapa di antara kamu nggak akan. Jadi ada 2 di sini persepsi ya. Persepsi yang pertama, beberapa di antara kamu akan mengambil kesempatan untuk memperoleh keberuntungan di sini, dan persepsi yang kedua, pada akhirnya kamu akan memutuskan untuk tidak mengambil kesempatan ini, walaupun kamu tahu ini kesempatan yang menguntungkan kamu ya, bisa menyelamatkan kamu dari situasi finansial. Ya, ada alasan-alasan kenapa pada akhirnya kamu akan membuat keputusan di sini. Oke, demikian untuk game ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya ya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.